Tiga. Perkenalkan, saya Mimana Febri Cesarlina dengan NIM 211041738 kelas M2. Di sini saya akan menjawab soal UTS Supply Chain Management. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu bagaimana keaktifan saya menonton dan berkomentar pada video metode penelitian bisnis. Yang pertama ada dari pembicara itu Dr. Chodijah Makrim MSI. Topiknya itu cara menulis landasan teori. Penjelasannya, landasan merupakan dasar atau teori utama yang harus dituliskan pada bab 2 dan memiliki teori yang mendukung. Teori merupakan suatu konsep yang berhubungan satu sama lain, berisi satu pandang tentang suatu fenomena. Cara menulis landasan teori yang pertama adalah harus menuliskan penemuannya. Yang kedua, tahun dan tempat pertama kali teori ditemukan dan isinya. Terus ada fungsinya itu. Fungsinya yang pertama ada supaya peneliti fokus. Yang kedua ada supaya peneliti sistematis. Dan yang ketiga untuk menentukan sumber data sekunder. Terus ada yang dari Richard. Topik yang dibahas dalam video ini mengenai sebelum buat skripsi. Kita terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga tulisan dan bahasa yang dicantumkan sesuai dengan hasil yang kita teliti. Isi dalam video ini menerangkan bahwa jika kita melakukan pembuatan skripsi, kita harus membuat judul dengan melakukan metode penelitian seperti kesimpulan, persamaan pembatasan waktu, dan pembuatan skripsi. Manfaat yang saya dapat dalam video ini yaitu saya jadi mengetahui bahwa sebelum membuat skripsi saya harus melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga apa yang dibahas sesuai dengan apa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah ini di pembicaraannya ada Dr. Chodijah Makrim MSI. Judulnya itu judul skripsi yang baik. Isi ciri-ciri yang harus ada di dalam skripsi. Yang pertama ada masalah penelitian. Yang kedua sesuai dengan minat penelitian mahasiswa. Yang ketiga judul harus relevan program studi yang ditekuni. Dan yang keempat adanya variabel yang akan diukur. Yang kelima munculkan lokasi di dalam judul. Dan yang keenam populasi penelitian. Ketika menulis judul harus sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Misalnya dari biaya, waktu, dan sebagainya. Harus mampu atau bayangan dalam menulis judul. Manfaatnya tuh memahami bagaimana cara penulisan judul skripsi yang benar dan dapat memahami pengetahuan. Baiklah, selanjutnya apakah saya aktif menonton video Supply Chain Management, berkomentar? Ya, saya aktif berkomentar serta menonton video Supply Chain Management. Yang pertama ada yang dibahas oleh pembicara itu ada Maria Eka, JP, Aulia Aziz A, RM, Yusuf Irzan. Apa itu Supply Chain Management? SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan. 4 prinsip dari SCM. Yang pertama, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, menyusun jaringan logistik berdasarkan pelanggan. Yang ketiga, menambah nilai tambah untuk pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, mengembangkan SCM dengan menggunakan teknologi yang ada. Komponen dasar SCM yang pertama ada supplier, manufaktur, distributor, retail, dan terakhir ada pelanggan. Tujuan SCM, pengiriman produk tepat waktu, mengurangi biaya, memaksimalkan hasil, dan semua supply chain dan memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Sedangkan manfaatnya ada memanfaatkan aset semaksimal mungkin, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, mengembangkan perusahaan menjadi besar, dan menurunkan biaya operasional. Dan yang terakhir ada tantangan SCM. Persaingan di tingkat global
infrastruktur dan birokrasi yang rumit, dan kendali komunikasi antar organisasi. Terus ada yang dibahas oleh Prof. Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, Definition and Scope of Supply Chain Management. Isinya, supply chain management adalah rantai pasokan. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk menciptakan daya saing di pasar. Hampir tidak ada perusahaan yang memproduksi produk dan akan mengirim ke pasar tidak bisa lepas dari praktek supply chain management. Rantai pasokan barang adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengendalian informasi, mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Supply chain management penting dikarenakan pemasok barang ke konsumen itu melalui distributor yang dikirim ke konsumen, melalui distributor yang dikirim ke pemasok, dan toko dengan barang berkualitas bagus dan dengan harga terjangkau. Dan yang terakhir ada dari Prof. Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, Professor of Supply Chain Management, ITS. Isinya, pentingnya supply chain management strategi and performance. Jika kita ada pesaing, kita harus melakukan lebih baik dari pesaing, setidaknya agar kita lebih unggul dari pesaing. Strategi adalah pilihan yang mencakup keputusan untuk jangka panjang, yang melibatkan investasi perusahaan di pasar, ada produk persaingan terhadap harga, dan bisa memilih strategi objektif yang cepat, tepat waktu. Selanjutnya, fleksibilitas yang dimensi daya saing. Nah, di sini saya akan menjawab bagian B, yaitu pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Supply chain management sendiri merupakan kegiatan merancangkan, mengendalikan, dan juga menjalankan arus produk dalam rantai pasokan. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, sampai dengan distribusi produksi sampai ke konsumen akhir, sehingga cara ini akan lebih efisien dan menghemat biaya. SCM menjadi usaha yang luas dan juga lebih kompleks, di mana hal ini tergantung pada mitra pemasok, produsen, dan seterusnya, di mana diharapkan setiap proses rantai pasokan tersebut bisa berjalan baik dan lancar. SCM sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian rantai pasokan dapat efektif, maka diperluaskan arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Ini nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan proses SCM pakaian yang saya pakai. Dengan diawali dengan proses produsen memproduksi atau membuat bahan pakaian belum jadi menjadi pakaian jadi. Lalu distributor membelinya dan menjualnya. Distributor maksudnya adalah pasar, agen, dan lain-lain. Lalu sampailah pakaian jadi tersebut ke tangan konsumen yang dibeli dari distributor. Nomor 3, manfaat dari kita mempelajari SCM. Yang pertama adalah kita jadi mengetahui apa itu supply chain management. Terus kita dapat tahu apa saja tujuan dari supply chain management. Terus kita bisa mengetahui apa saja proses-proses supply chain management, dan kita dapat mengetahui apa saja manfaat supply chain management. Nomor 4 atau yang terakhir, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Supply chain management atau bisa dikenal dengan rantai pasokan adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merancangkan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk.
Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Sekian dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.